Channel Paul Tukan Ajar Matematika kembali hadir dengan sebuah seringan pembelajaran matematika. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberi dukungan atas keberadaan channel ini. Bagaimana siswa menjawab soal matematika Trend in International Mathematics Science and Student? Soal berikut saya ambil di dalam modul penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Buku ini dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan P4TK Matematika. Soal ini merupakan contoh soal dari TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Study, dan level soalnya untuk kelas 8. Ya, soalnya seperti ini. Tempatkan 4 digit bilangan 3, 5, 7, dan 9 ke dalam kotak di bawah ini hingga memberikan hasil terbesar ketika dua bilangan yang terbentuk dikalikan. Nah, dari soal ini tentu sebagai guru kita pasti berasumsi bahwa anak-anak kita pasti bisa menjawabnya. Dan tipe soal seperti ini tentunya memerlukan bernalar yang baik. Dan berikut saya bisa sampaikan di awal sini bahwa salah satu cara menjawabnya dengan alur berpikir sebagai berikut. Yang pertama tentu siswa mendapati masing-masing kotak di setiap baris itu ada 2, jadi bilangan puluhan, 2 digit. Setelah itu, agar memperoleh hasil paling tinggi, maka tentunya kita beranggapan bahwa mereka akan memilih angka di depannya itu yang besar, 9 dan 7 ya, ditambah dengan angka satuannya, sehingga nanti dalam proses perhitungan atau proses perkaliannya tentu mereka akan memperoleh hasil yang dimaksud. Jadi ini ya, sebagai guru tentu kita berharap bahwa siswa mempunyai nalar berpikir seperti alur yang baru disampaikan ini. Ya. Nah, dari 46 siswa yang coba saya berikan soal ini, ada sekitar 12 atau 13 model jawaban yang dihasilkan dalam proses menjawab soal ini, dan bervariatif tentunya ya. Oke, seperti apa soalnya, seperti apa jawaban mereka akan saya tunjukkan pada kesempatan ini ya teman-teman. Ya, ini dia jawaban mereka. Ya, saya paparkan pertama 5 orang siswa dulu. Dari soal tadi, siswa pertama ditemukan jawabannya adalah dia hanya menulis 4 kotak itu kosong tanpa mengisi digit angka yang sudah diberikan dalam soal. Siswa kedua, dia menulis 4 kotak itu dengan angka 3, 5, 7, 9 secara berurutan seperti itu. Siswa yang ketiga, dia menulis 3, 5, 7, dan 9, lalu sudah mulai coba beranalisa bahwa mungkin kali silang. Siswa yang keempat, dia mengisi keempat kotak itu dengan 3, 5, 7, 9, lalu dia mengalihkan angka 5 kali 9, 45, 3 kali 7, 21. Ya, jadi dia mengalihkan seperti itu. Sedangkan di siswa yang kelima, tetap dia tulis sama dengan siswa yang lain, urutannya di kotak itu 3, 5, 7, 9. Lalu dia coba mengerjakan di sebelah itu dengan analisisnya seperti itu ya. Oke, jadi ini 5 siswa ini mempunyai
berikut saya akan tunjukkan peserta yang lain punya jawaban. Ya, siswa yang keenam, dia sudah mulai melakukan perkalian silang, tapi dia hanya menggaris saja tanpa ada penyelesaian. Siswa yang ketujuh, ketika dia, tapi tetap sama ya, siswa yang keenam tadi tetap meletakkan 3, 5, 7, 9. Siswa yang ketujuh juga sama, 3, 5, 7, 9. Tapi dia langsung menyimpulkan bahwa angka 5 dengan 9 karena berada di belakang, itu maka hasilnya merupakan yang lebih tinggi. Lalu siswa yang ke-8, dia sudah menyelesaikannya, tapi tidak menjawab apa yang angka yang dia masukkan dalam kotak itu. Siswa yang ke-9 dari ke-8, 9, angka yang dimasukkan sama 3, 5, 7, 9. Dari angka tersebut, ya dikalikan dengan prosesnya sama, benar sih. Cuman proses ini dia menyimpulkan bahwa hasil inilah yang tertinggi ataupun terbesar. Sedangkan siswa yang ke-10, proses perkaliannya itu ya kabur ya. Kayaknya yang proses dalam perkaliannya ya salah. Tapi angka di kotak juga tetap masih sama dengan teman-temannya yang lain. 3, 5, 7, 9. Namun dalam proses siswa yang ke-9 yang proses perkaliannya salah, siswa yang ke-10 proses perkaliannya benar, cuman angka di kotaknya mereka sama. Oke, jadi itu 10. Oke, saya tunjukkan lebih lanjut. Ya, ada 3 siswa yang terakhir yang saya dapatkan model jawaban yang berbeda ya. Siswa yang ke-11 dia tidak pakai kotak lagi. Ke-12 juga sama, tidak pakai kotak. Ke-13 juga sudah tidak pakai kotak. Cuman urutan angkanya tetap sama, 3, 5, 7, 9. Tiga-tiganya buat sama. Lalu dalam proses mengalihkan, ada yang sesuai dengan konsep yang sudah dibahas. Namun ada juga yang bingung soal nama tempat ya. Ya, sehingga pada akhirnya menjumlahkan di bagian akhir juga keliru. Ya, itu yang siswa yang ke-12 itu ya. Angka satuan, puluhan, ratusan, bingung deh. Sedangkan di 11 ya kayaknya benar prosesnya ya, berdasarkan angka yang dimasukkan. Tapi kalau secara proses ini dia sama dengan yang 13, cuman hasil yang mereka dapat belum menjawab soal. Nah itu yang masalahnya ya. Jadi berdasarkan jawaban siswa tadi itu saya boleh katakan bahwa siswa tidak paham atau dia miskonsepsi ya. Hal ini interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan itu berbeda dengan konsep yang disepakati, yang dianggap oleh para ahli benar gitu ya. Itu miskonsepsi pemahaman. Jadi dia menjawab tidak sesuai pertanyaan gitu ya, sehingga dia mengalami miskonsepsi. Ya, kalau berbicara tentang miskonsepsi, menurut Yun dan Lin itu dalam jurnal mereka di tahun 2016 itu ada sekitar 4 ya miskonsepsi yang dialami siswa dalam dia punya riset itu. Nah, berdasarkan masalah ini saya boleh katakan siswa mengalami miskonsepsi itu. Yang pertama, 4 digit bilangan yang mau ditempatkan dalam kotak diperlakukan sebagai urutan bilangan ganjil. Ya, sehingga dari jawaban siswa pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke-13 orang tadi itu jelas bahwa mereka melakukan urutan bilangan ganjil. Mereka menganggap bahwa kotak itu yang berisi bilangan ganjil. Nah,
Lalu ada miskonsepsi yang kedua, mereka bingung dengan dua bilangan yang terbentuk yang mau dikalikan itu. Mereka bingung mau isi apa gitu. Lalu yang ketiga, mereka salah mengoperasikan karena tidak memahami urutan perhitungan. Begitu ya sih kelihatan tadi itu. Hubungan antara satuan dan puluhan juga mereka tidak pahami ya. Itu dalam proses tadi. Lalu yang keempat, itu ada namanya intuisi yang salah. Jadi memang mungkin karena faktor anak-anak tidak dibiasakan dengan model atau tipe soal-soal sejenis tipe soal TIMSS ini ya. Oke. Sehingga jelas bahwa benar apa yang dikatakan oleh capaian Indonesia di tingkat internasional soal TIMSS ataupun PISA Indonesia dalam keprihatinan terhadap prestasi matematik. Dan ini memang soal seperti ini saja siswa punya argumen ataupun cara berpikir yang beragam. Dan memang dari jawaban yang saya cek kan rata-rata bahwa soal seperti ini mereka kesulitan. Sehingga proses pembelajaran yang menekankan metode perhitungan itu di situ itu dengan kurangnya pemahaman konseptual itu ya, dan lebih kepada meningkatkannya, dan juga keterbatasan kesempatan mungkin ditawarkan di sekolah atau di rumah soal untuk mengetahui nalar siswa gitu ya, harus kita bisa ini. Dan juga soal penggunaan buku mata pelajaran barangkali itu harus lebih menekankan pada pembelajaran yang kontekstual, tidak harus guru yang mendominasi dalam proses pengajaran. Dan juga bisa salah satu solusinya kita bisa belajar yang namanya number sense dalam matematika ya. Number sense itu bisa membuat siswa itu melihat matematik menjadi lebih enak, fleksibel, lebih mudah, sehingga dia tidak alur pikiran tidak prosedural. Apa yang disampaikan guru ditelan bulat seperti itu ya, tapi dia bisa memecahkan masalah sesuai dengan apa yang dipelajari dan menurutnya bahwa jalan itu bisa mencapai sebuah proses pemecahan. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam